Perkenalkan, nama saya Rulus Kesanda. Saya dari kelas 11D. Pada kali ini saya akan jelaskan materi yang saya pilih itu para tugas agama Katolik, itu adalah ajaran sosial gereja. Baik, langsung saja pada materinya. Ajaran sosial gereja itu sendiri adalah ajaran mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional. Ajaran sosial gereja dalam hal ini merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk imbauan, kritik, atau dukungan. Dengan kata lain, ajaran sosial gereja merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasikan. Dan berikut saya akan membahas tujuan. Tujuan ajaran sosial gereja adalah menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas duniawi dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencana Tuhan. Yang berikut saya akan menjelaskan dokumen ajaran sosial gereja. Yang pertama itu adalah Rerum Novarum atau konsili gereja, ensiklik Paus Leo. Dengan konteks zamannya, yakni revolusi industri, kemiskinan yang hebat pada kaum pekerja atau buruh, tiadanya pelindungan pekerja oleh otoritas publik dan pemilik modal, serta jurang kaya dan miskin yang luar biasa. Yang berikut Gaudium et Spes atau kegembiraan dan harapan. Dokumen konstitusi pastoral Konsili Vatikan II 1965. Dokumen ini menaruh perhatian secara luas pada tema hubungan gereja dan dunia modern. Ada kesadaran kokoh dalam gereja untuk berubah seiring dengan perubahan manusia modern. Judul dokumen ini mengatakan suatu perubahan eksternal dari kebijakan hidup gereja, atau kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia zaman ini, terutama kaum miskin dan menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus juga. Dokumen ini membuka cakrawala baru dengan mengajukan perlunya membaca tanda-tanda zaman. Konteks zaman dokumen ini adalah Perang Dingin serta tetap berlangsung, dan di lain pihak muncul negara-negara baru yang memperoleh kemerdekaan. Setelah membaca ajaran sosial gereja sebagaimana terbuat dalam ensiklik dan dokumen-dokumen di atas, dapat dijumpai 7 tema kunci, antara lain: yang pertama, sucian hidup manusia dan martabat pribadi harus dijunjung tinggi melebihi benda-benda dan harus dijaga sejak dikandung ibunya. Ini prinsip dasar ajaran gereja yang melawan serangan terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, panggilan untuk membentuk keluarga Allah di tengah masyarakat yang melibatkan semua warga. Gereja mendorong prinsip subsidiaritas, yakni hal yang bisa ditangani warga tidak boleh ditangani oleh negara hanya wajib membantu saja. Dan yang ketiga, hak asasi manusia perlu berdasar pada dan demi martabat pribadi manusia. Hak asasi yang paling dasar, hak hidup, hak mencapai kepenuhan hidup, dan hak atas keperluan hidup. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bermartabat. Kebebasan beragama, bebas berhubungan dengan Tuhan yang membebaskan, bukan yang memperbudak, kebiasaan hati nurani, kebebasan mengungkapkan isi hati dan keagamaan. Yang keempat, selalu mendahulukan orang yang miskin dan tanpa membela, termasuk anak dalam kandungan, orang cacat, orang jompo, orang dan. Demikian pemaparan tentang ajaran sosial dari gereja. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.